Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Bina Nusanti, Sarjana Sains Magister Administrasi Rumah Sakit dengan NIDN 0409117003 dan NUPTK 166275065123082. Saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor sejak tahun 2022. Sebagai dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah farmasi rumah sakit yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 1 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester genap. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan setiap pertemuan dilakukan selama 50 menit. Untuk capaian pembelajaran, mata kuliah ini diantaranya adalah: pertama, dalam hal sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik. Keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kelima, mampu bertanggung gugat terhadap praktek profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya, dan hukum serta peraturan. Dalam hal pengetahuan, pertama, menguasai etika, hukum, dan standar pelayanan farmasi sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Kedua, menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan sebagai upaya promosi kesehatan bagi masyarakat. Ketiga, menguasai kode etik tenaga teknik kefarmasian Indonesia, pengetahuan tentang hukum dalam bidang farmasi. Untuk keterampilan khusus, pertama yaitu mampu menyelesaikan pelayanan resep, yaitu penerimaan, screening administrasi, penyimpanan, peracikan sediaan farmasi, dan pemberian informasi, kemudian pelayanan swamedikasi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku. Kedua, mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, mengemas, dan menyimpan mengacu pada cara pembuatan yang baik sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Ketiga, mampu melaksanakan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai mengacu pada cara distribusi yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku. Keempat, mampu membantu mengumpulkan data pengelolaan khusus dan atau laporan kerja sesuai dengan lingkup penelitian kefarmasian. Untuk keterampilan umum, pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dalam menganalisa data. Kedua, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Ketiga, memecahkan masalah pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Keempat, menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja yang akurat dan sahih, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian untuk capaiannya yaitu pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang struktur organisasi rumah sakit. Kedua, mahasiswa mampu memahami tentang instalasi farmasi rumah sakit. Ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang pemilihan formularium dan farmasi terapi. Keempat, mahasiswa mampu memahami tentang perencanaan. Kelima, mahasiswa mampu memahami tentang pengadaan. Keenam, mampu memahami tentang penerimaan. Ketujuh, tentang penyimpanan. Kedelapan, tentang pendistribusian. Kesembilan, tentang pengkajian dan pelayanan resep. Kesepuluh, tentang PTO, MESO, dan EPO. Kemudian ke-11, tentang pelayanan informasi obat dan konseling. Ke-12, tentang penggunaan obat rasional. Ke-13, mahasiswa mampu memahami tentang pasien safety dan medication safety. Ke-14, pasien mampu memahami tentang eksiden keselamatan pasien. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang struktur organisasi, instalasi farmasi rumah sakit, kemudian standar farmasi rumah sakit, kemudian pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, asuhan kefarmasian, pengkajian dan pelayanan resep, PTO, MESO, EPO, PIO, dan formularium dan farmasi terapi. Kemudian pasien safety dan medication safety, serta insiden keselamatan pasien.
Referensi dari mata kuliah yang saya ampu ini, yang referensi utama adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 574 tentang membangun kesehatan menuju Indonesia Sehat tahun 2010. Kemudian kedua adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 747 tentang pedoman operasional keluarga sadar gizi. Kemudian ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1529 tahun 2010 tentang pedoman umum pengembangan desa dan keluarga siaga. Kemudian untuk referensi pendukungnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 tahun 2012 tentang sistem rujuk pelayanan kesehatan perorangan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 340 tentang klasifikasi rumah sakit. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Metode pembelajaran dalam mata kuliah farmasi rumah sakit ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk bobot penilaiannya adalah aktivitasnya 10%, hasil proyek 40%, tugas mahasiswa 10%, kemudian kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Berikut video pembelajaran tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmasi rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Kali ini kita akan masuk ke materi ke berapa? Kedua ya. Tentang penyimpanan di farmasi rumah sakit. Kalau minggu lalu kita bicara tentang apa? Apa? Sistem? Ada berapa sistem distribusi di rumah sakit? Ada 4. Apa aja, Mbak? Ada individual, Terus? floor stock, Terus? UDD, sama kombinasi. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya tentang UDD? UDD itu sistem pembagian obatnya per 1 kali pakai untuk pasien sesuai resep dokter. Selama berapa lama? Selama pasien dirawat. Siapa yang tahu? 24 jam. Oke, 24 jam ya. Oke, itu kita materi minggu lalu ya. Karena sekarang kita masuk ke penyimpanan ya. Penyimpanan. Coba siapa yang tahu tentang penyimpanan? Apa aja yang harus diketahui tentang penyimpanan? Ada yang tahu? Nggak tahu? Apa yang harus kita perhatikan pada saat penyimpanan? Kenapa sih obat itu penyimpanan harus ada pelajaran khusus sampai si obat itu harus penyimpanannya itu harus diperhatikan? Karena apa? Obatnya harus. Oke, nggak rusak. Apalagi selain nggak rusak? Iya benar, supaya nggak rusak. Karena tadi itu kan obat riskan gitu ya. Dia sensitif banget, sensitif dengan cahaya dan sebagainya. Jadi teman-teman harus banget tahu tentang bagaimana cara nyimpan obat atau alkes di rumah sakit. Oke, di sini penyimpanan itu di mana rumah sakit menetapkan tata laksana pengaturan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik, benar, serta aman. Kalau di sini berarti ada 3 macam tuh sediaan farmasinya, ada alat kesehatan, obat, bahan medis habis pakai. Kalau bahan medis habis pakai itu yang tahu apa? Kira-kira apa contoh bahan medis habis pakai? Apa? Masker. Ya masker. Apalagi kalau di rumah sakit? Ya oke, handscoon. Kalau alkes misalnya? Apa? Ya spet. Jadi kalau di rumah sakit itu sediaan farmasi macam-macam. Ada obat, ada alkes, kemudian ada bahan medis habis pakai, kemudian apa lagi yang masuk dalam farmasi rumah sakit kalau kita di rumah sakit? Apa? PKRT itu apa? Apa PKRT? Oksigen gas medis itu masuk juga dalam penyimpanan yang diatur dari farmasi rumah sakit. Oke, penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian.
Apa tuh persyaratan kemanusiaan yang dimaksud? Meliputi stabilitas, keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, penggolongan, jenis sediaan, alat kesehatan, dan bahan medis wajib pakai. Kalau lihat di sini, lihat yang merah-merah ini, kita lihat stabilitas dan keamanan. Jadi penyimpanan tadi itu obat, kalau kita bicara di rumah sakit, jumlahnya kan pasti banyak ya, sediaannya pasti besar, beda sama di apotek. Jadi stabilitas dan keamanan. Stabilitas tadi harus kita lihat mana yang bagus disimpan di ruang biasa, mana yang harus disimpan di kulkas. Kemudian kalau keamanan itu kita bicara apa? Kalau keamanan, bukan. Kalau dibilang keamanan di sini artinya apa? Aman dari apa? Dari apa? Dari apa, Mas? Kira-kira aman dari apa? Kalau kita bicara aman, kira-kira aman dari apa? Ya aman tuh kan artinya dia harus terjaga ketersediaannya, ya enggak? Aman berarti dia harus apa tuh, dari pencurian, dari kehilangan, kemudian aman juga tadi ketersediaannya dan sebagainya. Ya, kebayang ya maksudnya amannya. Nah, sanitasi, cahaya, kelembapan, cahaya juga diatur karena tadi ada bahan obat yang dia akan tereduksi dengan cahaya. Dia akan berubah warna dengan cahaya. Berarti kita harus tahu mana yang harus terhindar dari cahaya, mana yang enggak. Kemudian kelembapan, ventilasi dan penggolongan. Kelembapan tadi itu harus juga tuh, makanya kenapa syaratnya tadi setiap ruangan yang menyimpan obat harus ada apa? Alat ukurnya harus ada apa? Termometer suhu, betul, dan kelembapan. Oke. Kemudian lihat pelaksanaan obat dilindungi dari kehilangan serta. Nah, tadi yang saya cerita tentang aman. Jadi dia harus dilindungi dari kehilangan serta pencurian di semua tempat penyimpanan dan pelayanan. Dengan cara apa tadi keamanannya itu? 1. Kartu stok. 2. Laporan stok opnam. 3. Sistem IT inventory. Kartu stok tadi itu pernah lihat nggak kartu stok? Isinya apa aja kartu stok itu? Oke, terus? Oke, apa lagi? Harus tanggal, oke. Terus? Yang bagus sih harusnya ada apanya di kartu stok itu? Apa? Kira-kira tadi buat keamanan tadi itu? Ya, keterangannya apa kira-kira isinya? Expired terus juga di situ expired dari obat tersebut. Nah, kartu stok itu idealnya nih dia adanya itu di setiap item obat. Jadi kalau misalnya teman-teman naruh obat gitu tuh, nah sebelahnya kartu stok. Cuman pada pelaksanaannya sekarang itu susah banget karena tadi teman-teman tuh dikejar dengan pelayanan yang cepat. Jadi harus dibantu dengan sistem inventory obat. Karena tadi kalau kita di rumah sakit, itemnya itu bisa beribu-ribu. Bisa 1.000, bisa 2.000, macamnya banyak, beda sama di apotek. Nah, kemudian nih penyimpanan lagi, ada meliputi apa aja obat high risk. Pernah tahu nggak nih obat high risk? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Kalau Lasa? Apa itu Lasa? Contohnya apa yang tahu? Contohnya apa? Yang Mbak tahu? Obat Lasa. Apa dan apa? Nah, ini nih penyimpanannya harus diperhatikan. Apa coba misalnya Lasa? Kan sound alike? Oke. Artinya apa tuh? Yang tulisannya sama, yang kedengarannya sama. Contohnya apa misalnya obat? Banyak lah. Apa? Dengan? Oke. Karena tadi ada asam-asamnya. Kemudian dia bagaimana cara menjaganya supaya tadi Lasa itu tidak salah ambil. Dilengkap satu. Jadi nah permasalahannya adalah pada saat tadi udah dilengkap satu, kemudian teman-teman bekerja gitu ya, ngambil dia nanti naruhnya
dipepet lagi karena tadi terburu-buru. Jadi tetap harus diperhatikan pada saat pengambilan, dia tetap harus terjaga tuh selisih satu obatnya ya. Kemudian elektrolit konsentrat, B3, gas medis, obat narkotik, psikotropik, dan radioaktif. Jadi obat narkotik sama psikotropik itu termaksud dalam hal yang harus diperhatikan dengan benar. Kemudian komponen yang harus diperhatikan saat penyimpanan, diberi label. Kemudian kalau konsentrat tinggi disimpan di unit perawatan. Kemudian yang harus dibawa pasien itu harus teridentifikasi dengan jelas. Kemudian penyimpanan obat tidak boleh digunakan untuk penyimpanan obat lain. Kenapa tadi walaupun kamu punyanya kulkas biasa ya misalnya yang harus dipantau suhunya, tapi tetap tidak boleh ada penyimpanan barang lain di dalam kulkas itu. Karena tadi kan kau harus ngejaga tadi ya 2-8-nya itu. Dia nggak akan sampai 2-8 kalau sering-sering dibuka. Nah, kau pasti sering-sering buka tuh. Karena tadi ada si teh botolnya di situ misalnya. Nah, itu masalah tuh. Padahal tadi dia dibuka pada saat kita hanya mau ngambil obatnya aja. Makanya tadi tetap terjaga. Itu juga masalah tadi, kenapa tadi tidak boleh ada barang lain selain obat di situ selain terkontaminasi. Dia akan mengganggu juga suhu dari kulkas tersebut. Nah, lagi nih penyimpanan terpisah. Kalau kita lihat bahan yang mudah terbakar tadi apa? D3 tadi itu dia harus coba di sini ada nggak contohnya? Harus disimpan di lemari khusus. Nah, seperti ini nih. Ada peringatan korosifnya, kemudian mudah terbakar dan sebagainya, dan dia harus disimpan di lemari khusus. Gas medis juga disimpan di posisi berdiri, terikat, diberi penandaan khusus untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas. Nah, kalau gas medis itu walaupun tadi kita nggak ikut dorong-dorong dan sebagainya, tapi ini bagian dari farmasi juga. Kemudian nih metode penyimpanan. Oke, sekarang kita lihat metode penyimpanan. Ada kelas terapi. Apa tuh maksudnya kelas terapi? Jadi penggolongan pada saat kita menyimpan itu, ini harus diperhatikan. Pertama, kelas terapi. Misalnya apa? Oke, betul. Ya, betul. Jadi ada lemari antibiotik, ada lemari apa lagi? Analgetik misalnya loh. Kemudian lemari apa lagi? Iya. Kemudian bentuk sediaan apa misalnya? Oke, terus nah semua sediaan tadi itu dijadikan satu dalam, jadi tablet-tablet, kemudian salep-salep, kemudian sirup-sirup, dan di alfabetin. Pengertian alfabet itu apa gimana? Dari A sampai Z. Nah, jadi sediaan, bentuk sediaan, jenis sediaan alfabet. Alfabet itu udah pasti. Kalau Vivo Vepo apa? Siapa yang tahu Vivo Vepo? First in itu apa? barang masuk Barang first in. Oke, siapa yang mau jelasin? Tunjuk tangan. Tuh disuruh jelasin nggak mau, semuanya ngomong. First in, first out. Ayo. barang yang masuk duluan ditaruh di depan. Oke. Yang barang terakhir Iya. ditaruh di belakang. Oke. Kenapa harus seperti itu? Betul, expired. Karena tadi gini, kalau kita beli obat, kita pesan obat yang harus datang itu idealnya berapa lama expirednya? Idealnya berapa lama? 2 tahun dari kita pesan. Terus lagi, lasa tidak berdekatan diberi tanda. Tadi udah dijelaskan kan, lasa dia pakai apa? Stikernya warna apa? Nah, stiker kuning itu udah harus tuh, karena tadi ya kuning merah itu dari jauh itu kamu udah bisa lihat, oh itu warna kuning, itu warna merah. Jadi pada saat kamu lihat ada warna kuning, oh udah kamu tahu tuh, ini lasa nih. Nah, obat emergensi. Apa tuh obat emergensi? Siapa tahu obat emergensi apa? Ini belum pada PKL ya? Belum ya? Oh, belum ya. Nanti kalau ada PKL dilihat tuh penyimpanan obat emergensi. Ada di mana dia? Obat emergensi itu? Naruhnya di mana? Troli emergensi. Ya, kalau bicara troli, kita bicara troli berarti adalah lemari yang troli ya, bisa didorong-dorong dan sebagainya.
Nah itu mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Ini masuk dalam penyimpanan juga, karena kalau kita di rumah sakit, hampir setiap ruangan harus punya troli emergensi. Contohnya apa coba? Di rumah sakit itu troli emergensi ada di mana aja? Di mana aja contohnya? Oka, betul. Kemudian IGD. Kemudian semua ruangan. Lihat, jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Tadi tuh saya cerita. Jadi setiap ruangan pasti beda. Jumlahnya juga beda. Ya misalnya tadi kalau di ruang anak pasti steroid injeksi lebih banyak daripada di IGD misalnya. Karena tadi dia butuh kalau misalnya tadi pasien kejang dan sebagainya misalnya loh. Jadi jumlah dan jenis obatnya ditetapkan. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat lain. Kemudian digunakan untuk keperluan emergensi aja. Nah setelah itu harus diganti. Jadi misalnya hari ini kepakai gitu, misalnya spetnya 3 cc 1 ya, paginya petugas farmasi harus nambahin. Jadi jumlahnya itu standar. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain, karena tadi memang untuk kebutuhan emergensi. Jangan sampai kamu untuk kebutuhan lain kamu kasih, tiba-tiba pada saat keadaan emergensi barang itu nggak ada, adanya di depo misalnya, adanya di gudang. Nah, kasihan pasiennya, ya enggak? Karena kan tadi emang kebutuhan untuk emergensi. Jadi jangan sampai dipinjam untuk kebutuhan lain. Nah, tetap harus dicek kadaluarsanya. Jadi setiap akhir bulan ini masuk dalam bagian tugas petugas farmasi untuk stok opnam juga. Karena tadi banyak kalau dulu di emergensi itu karena tetap barangnya ada, bisa juga nggak kepake terus tuh, bisa. Makanya kamu harus tetap lihat expirednya. Kadang-kadang suka kelewat. Karena tadi barangnya itu kan nggak setiap hari kepantau ya, yang di troli emergensi itu. Nah tetap harus dilihat kadaluarsanya. Nah ini contohnya troli emergensi. Ini bagian dari kita. Dia ada di ruang perawatan, dia ada di ruang tindakan, tapi ini tanggung jawab farmasi, tanggung jawab petugas farmasi. Oke, kita lihat lagi ya. Ini yang bahan berbahaya. Lemari penyimpanannya, labelnya, kartu stok, kunci, buku serah terima, laporannya. Ya ini contohnya. Ini contoh bahan-bahan berbahaya. Tadi tuh ada asid asetil. Kenapa tadi asid asetil? Karena kalau dari rumah sakit tuh kalau ada lab, ya kan? Ada laboratorium. Nah itu pasti barang-barangnya regen-regen keras dan berbahaya. Ada alkohol juga tadi Mbak yang bilang. Ada formalin, bahan-bahan berbahaya. Nah ini disimpan khusus, kemudian ditandain, mudah terbakar. Lemarinya khusus, disimpannya juga. Ini kartu stoknya, lihat. Nah elektrolit konsentrat. Pernah tahu nggak elektrolit konsentrat? Apa contohnya? Belum pernah ya? Ada kalau di rumah itu, kalau rumah sakit itu KCL, NaCl 10%. Nah itu adanya biasanya di ICU. Nah itu dia harus, kenapa dia elektrolit konsentrat masuk dalam Heck-Oeller? Ini masuk dalam Heck-Oeller karena tadi dia pada saat tadi penggunaannya nggak sesuai, fatal. Penggunaannya nggak sesuai, fatal akibatnya terhadap pasien. Makanya kenapa tadi ada tempat penyimpanan khusus, labelnya khusus, bokeh khusus, dan ini nggak boleh ada harusnya dia adanya di instalasi farmasi. Pada saat dibutuhkan baru dikasih. Karena takutnya nanti salah pemakaian, karena akibatnya fatal sama pasien. Nih, Heck-Oeller, ini konsentrat KCL, lihat, satu-satu dibuat Heck-Oeller. Dopamin, ini di ICU. Jadi di kemasan terkecil pun dilabelin merah seperti ini. Apalagi tuh kalau di rumah sakit ada produk nutrisi, radioaktif, tadi saya cerita tentang kanker ya. Kemudian ada obat bantuan pemerintah atau obat yang digunakan untuk penelitian. Kalau obat penyimpanan khusus tuh, kalau obat bantuan pemerintah itu contohnya pada saat kasus COVID kemarin ya, kita dapat bantuan tuh dari pemerintah. Nah itu harus khusus tuh disimpannya, karena nanti harus ada pelaporan khusus. Atau apa sekarang nih? Sekarang ini lagi tren yang bantuan pemerintah yang hampir setiap rumah sakit pasti dapat. Contohnya apa? HIV. Apalagi? TBC. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara tentang rekal dan pemusnahan. Apa tuh? Rekal itu misalnya apa?
nggak layak tadi diambil. Dulu sering banget tuh, tapi sekarang udah ada. Misalnya tadi ada produser yang ngumumin bahwa batch ini nggak layak gitu karena tercampur atau apa, atau kemarin cerita apa tuh yang sirup, kan pernah tuh ada, nah, diambilin sama mereka. Kalau pemusnahan itu biasanya karena tadi apa? Expired. Nah, harus dengan berita acara. Nah, ini nih pemusnahan ini tadi itu judulnya ketemunya pada saat kita stok opnam. Nah, biasanya kalau misalnya tadi ada barang stok opnam misalnya 3 bulan sebelumnya udah mau expired, supaya tidak expired diapain? Jual. Iya, dijual. Kita lanjut ya, lihat diskusi, lihat. Perhatikan gambar di bawah ini, terus apa yang Anda lihat tidak sesuai. Nah, ini apa kira-kira dari gambar ini? Aku tunjuk aja, apa kira-kira dari gambar ini yang kurang pas? Rasa ditaruh sampingan. Oke, betul. Harus ya? Kasih jarak. Iya. Nah, ini apa ini? Insulin. Mana yang benar? Kenapa tadi? Di sini nggak ada high alertnya. Di dusnya memang ada dia, tapi harus ya di tiap kemasan itu, di setiap kemasan terkecilnya tetap harus ada tulisan juga high alert. Kalau misalnya dia bilang bahwa semuanya ED 2021, lah kan nanti pasti ada pemesanan lagi. Ya enggak? Yang nggak mungkin ED 2021. Jadi ini harusnya tulisannya allopurinol tablet 300 mg aja kalau menurut saya kan. Karena tadi walaupun pada saat itu kondisinya dia memang ED 2021 ini semua, tapi ini bikin masalah karena nanti kalau ada pemesanan baru nggak kedetek, dikira 2021 juga. Oke, sudah selesai. Ada yang mau tanya nggak? Ibu mau tanya, Hmm. contoh yang high alert Ya. itu kan dia tuh tutup waspada yang tinggi. Terus gimana kalau misalkan ada kesalahpenggunaan dari obatnya terus itu gimana cara nangani? Misalnya apa? Misalnya kayak salah ngasih dosisnya. Oh, itu maka tadi saya bilang. Tadi ya high alert itu ya. High alert itu apa aja coba? Jadi gini, setiap rumah sakit itu high alertnya beda-beda. Karena tergantung tadi di rumah sakitnya punya apa ya. Nah, kalau secara umum narkotik sama psikotropik itu udah pasti high alert. Kemudian insulin termasuk high alert. Kemudian konsentrat pekat tadi termasuk high alert. Jadi nanti kau lihat lagi tuh konsentrat pekat itu apa aja sih yang termaksud konsentrat pekat, morfin itu apa aja sih, narkotik itu apa aja sih, psikotropik itu apa aja sih. Nah, itulah obat high alert. Jadi idealnya itu setiap rumah sakit dia harus punya daftar obat high alert. Karena tadi emang beda-beda kan. Cuman untuk tadi secara umum obat apa aja yang masuk high alert tadi sudah saya sebutkan tuh, tadi ada juga kan. Nah, kenapa dia termaksud high alert? Karena tadi itu pada saat kamu salah menggunakan, salah memberikan fatal. Oke, ada lagi mau tanya? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah berarti sekarang kita kuis ya. Kuis tadi dari yang saya jelaskan ada 5 soal multiple. Kemudian kita menggunakan Google Form. Ini linknya. Mungkin bisa. Oke, sudah. Kita sudah. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita evaluasi hasil dari Google Form-nya itu ya. Kita lihat untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita biasakan setiap selesai materi ada quiz untuk tadi saya melihat bagaimana yang saya sampaikan itu sampai ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.